Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Kherani dengan NIM 2114040031. Baiklah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah rancangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Nita Putri Utami, MPD. Nah, di sini pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi yang ada pada mata kuliah rancangan pembelajaran matematika, yaitu mengenai silabus, kemudian RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, modul ajar, program remedial, kemudian program pengayaan, dan program olimpiade. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai silabus. Nah, pembahasan pertama kita ini mengenai silabus. Kita ketahui dulu, apa sih pengertian silabus? Silabus adalah pedoman yang digunakan seorang guru dalam melakukan penyusunan rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan agar dapat mencapai kompetensi dasar. Nah, di sini silabus itu tentunya dapat memudahkan guru dalam melakukan pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil proses belajar mengajar nantinya. Nah, selain itu, tujuan dari silabus ini yaitu dapat mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar dan menyusun berbagai macam pembelajaran secara profesional. Jadi di sini guru dapat lebih profesional dalam mengajar nantinya, karena telah ada pedomannya dalam mengajar. Nah, selanjutnya, adapun mengenai komponen-komponen silabus. Yang pertama itu identitas sekolah. Yang mana identitas sekolah ini memuat seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, kelas, dan tahun pelajaran. Tentunya identitas sekolah ini dibutuhkan karena dalam silabus itu nanti bagian awal dari silabus itu akan diletakkan identitas sekolah. Selanjutnya, kompetensi inti. Yang mana kompetensi inti ini suatu gambaran mengenai kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, yang mana biasanya disebut dengan KI. Terdiri dari 4 KI. KI 1 mengenai sikap spiritual, KI 2 itu mengenai sikap sosial, yang ketiga, KI 3 itu mengenai pengetahuan, dan KI 4 mengenai keterampilan. Nah, keempat KI ini dirancang sebagai pengintegrasi muatan dalam pembelajaran, mata pelajaran, serta program dalam mencapai suatu standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini sering disebut juga dengan KD, yaitu suatu kemampuan spesifik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan terkait mata pelajaran dan muatan kompetensi dasar. Nah, biasanya kompetensi dasar ini berisi sejumlah kemampuan yang wajib dikuasai peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu, dan sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam pelajaran. Selanjutnya, komponen yang keempat itu ada indikator. Indikator ini dilihat atau dibuat oleh seorang guru dengan mengacu atau berpedoman pada kompetensi dasar. Tentunya, indikator pencapaian kompetensi itu suatu perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk kemudian menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Nah, selanjutnya komponennya ada materi pokok. Nah, materi pokok ini tentunya memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan biasanya ditulis dalam butir-butir yang sesuai dengan berbagai rumusan indikator pencapaian kompetensi. Jadi nanti materi pokok ini akan diambil dari kompetensi dasar.
bagian judul besar dari kompetensi dasar itu. Selanjutnya, ada nilai karakter. Nilai karakter ini dalam kurikulum 2013 nanti akan memuat beberapa nilai karakter. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam suatu silabus kurikulum 2013 dapat dilakukan melalui suatu pendekatan saintifik. Dan terdapat juga berbagai model pembelajaran serta strateginya. Jadi nanti kegiatan pembelajaran itu terbagi menjadi 3, ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan penutup. Selanjutnya, ada alokasi waktu. Tentunya alokasi waktu di sini diperlukan untuk menghitung atau memperkirakan berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Selanjutnya, ada sumber belajar. Sumber belajar ini seperti buku-buku yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Ataupun juga media elektronik juga bisa. Selanjutnya, ada penilaian. Penilaian tentu harus juga termuat dalam silabus, karena guru nantinya akan berpedoman pada silabus ini untuk melihat penilaian pada KD ini bagaimana. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama itu mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima, menentukan alokasi waktu. Yang keenam, dan menentukan sumber belajar. Nah, itulah langkah-langkah dari pengembangan silabus. Selanjutnya kita masuk pada contoh dari silabus itu. Nah, baiklah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat silabus yang telah saya rancang, yang mana pastinya memuat beberapa komponen yang telah saya sebutkan tadi. Nah, pertama ada identitas. Identitas itu ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, kemudian tahun pelajaran. Nah, ini bentuk identitasnya. Di sini satuan pendidikan, yaitu saya mengambil sampel dari MTS Negeri 2 Pesisir Selatan dengan mata pelajaran matematika kelas 7 dan tahun ajaran 2023-2024. Selanjutnya kompetensi yang komponen yang kedua itu tadi ada kompetensi inti, yang mana termuat KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Selanjutnya, bisa sama-sama dilihat mengenai komponen yang selanjutnya itu bisa dibuatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Ada kompetensi dasar, kemudian indikator, materi pokok, nilai karakter, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Nah, di sini dibagi-bagi beberapa bagian. Nah, ada kompetensi dasar itu 3.1, yang mana indikatornya terdiri dari beberapa indikator, dengan materi pokoknya itu bilangan bulat dan pecahan, dan nilai karakter nantinya yang akan diperoleh itu religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras. Nah, kegiatan pembelajarannya ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Yang mana alokasi waktu untuk 3.1 sampai 3.3 itu 35 JP. Dengan sumber belajarnya di sini ada 5. Dan untuk penilaian, ada penilaian tulisan, selanjutnya penugasan, dan lisan. Nah, itulah bentuk contoh dari silabus yang telah saya buat. Selanjutnya, kita lanjutkan membahas mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP itu adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan oleh seorang guru secara rinci
dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus atau rencana kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, di sini tentunya sebelum membuat RPP kita harus menyediakan silabus. Jadi seorang guru harus membuat silabus terlebih dahulu, kemudian RPP. Jadi dari RPP inilah pembuatannya itu melihat atau berpedoman pada silabus. Istilahnya mengembangkan yang ada di silabus sehingga di RPP itu lebih terperinci lagi. Selanjutnya, format RPP bisa kita lihat sama-sama mengenai. Baiklah, selanjutnya kita bisa lihat mengenai format RPP, yang mana RPP ini digunakan pada kurikulum 2013. Nah, format RPP itu ada sama seperti sebelumnya, ada identitas sekolah. Jadi, identitas ini diperlukan di setiap pembelajaran, perangkat pembelajaran yang akan seorang guru buat. Nah, di sini untuk formatnya, untuk yang pertama identitas. Identitasnya terdiri dari sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, kelas dan semester, kemudian materi pokok, alokasi waktu. Nah, selanjutnya ada kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, yang mana materi pembelajaran itu nanti dibagi lagi. Ada reguler, pengayaan, dan remedial. Selanjutnya ada metode pembelajaran, media dan bahan, sumber belajar, langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini nanti terdiri dari kegiatan pembelajaran, yang mana ada pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya ada penilaian. Nah, setelah membuat penilaian, itu pasti ada 3, nanti ada teknik penilaian, pembelajaran remedial, dan pembelajaran pengayaan, dan di sini dibuat format mengetahui kepala sekolahnya, kemudian guru mata pelajaran. Nah, inilah bentuk format RPP. Untung udah pas ini. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai masih pembahasan tentang RPP, yaitu mengenai langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, tentu kita harus memilih KD dan mengkaji silabus. Jadi kita ambil salah satu KD, misal 3.1. Nah, itu kita ambil, kita lakukan pengkajian terhadap silabus dengan KD 3.1. Nah, kemudian kita jabarkan KD ke dalam tujuan indikator pembelajaran. Kita buatkan tujuan indikator pembelajarannya, kemudian kita identifikasi materi pembelajaran. Jadi kita mengidentifikasi suatu materi pembelajaran itu dilihat dari KD-nya. Selanjutnya kita pilih metode atau media pembelajaran yang akan kita gunakan untuk proses pembelajaran dengan KD 3.1. Selanjutnya kita bisa mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, di RPP ini tentunya suatu kegiatan pembelajaran akan lebih rinci dijelaskan. Baik itu mengenai pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Dan terakhir itu melakukan pengembangan jenis penilaian. Jadi jenis penilaian itu akan banyak nantinya terdapat dalam RPP. Dijelaskan secara lebih rinci. Selanjutnya, kita lihat di sini contoh dari RPP. Nah, di sini seperti yang telah saya buat RPP dengan sekolah MTS Negeri 2 Pesisir Selatan. Nah, di sini kan udah terlihat ada identitasnya. Identitas itu memuat Nah, di sini identitas itu memuat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun pelajaran. Nah, di sini saya mengambil untuk materi pokoknya, misalkan bilangan bulat dan pecahan. Yang mana setelah membuat identitas, kita buat kompetensi inti. Kompetensi inti itu telah ditetapkan, jadi tetap satu itu yang kita buat, mulai dari perangkat pembelajaran yang awal atau silabus yang awal kita buat, kemudian kita buat lagi RPP, maka
KI-nya itu tetap sama dan KD juga tetap sama. Selanjutnya, yang ketiga, setelah identitas, kemudian kompetensi inti, kita lanjut kepada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi di sini dibuatkan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Mengenai bilangan bulat dan pecahan, itu KD-nya dari 3.1 sampai 4.3. Nah, di sini telah saya rincikan. Nah, sampai 4.3. Nah, lanjut. Untuk komponen yang keempat, itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu pastinya dilihat dari indikator dan KD yang telah dibuat. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini kita lihat bahwa suatu objek matematika atau objek mengenai materi apapun itu akan memuat suatu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Nah, di sini materi pembelajaran itu yang pertama dengan fakta. Fakta di sini kita bisa uraikan materi yang terkait dengan fakta. Tentunya fakta itu nanti suatu yang benar-benar terjadi atau nyata. Nah, di sini saya buatkan sebuah soal. Jadi dia benar-benar ada contohnya, kemudian konsepnya. Konsep itu tentu terkait dengan bagaimana pengerjaannya. Nah, selanjutnya ada prinsip. Prinsip di sini saya menjelaskan bagaimana bilangan bulat itu digunakan untuk menunjukkan jumlah suatu objek, jarak, dan perbedaan. Dan selanjutnya ada prosedur. Prosedur di sini tentu kita urutkan bagaimana langkah-langkah kita mengerjakan sehingga dapat hasilnya itu suhu di kota Jakarta 260 Celcius. Nah, itu mengenai materi pembelajaran. Selanjutnya, yang keenam ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Nah, di sini kita jelaskan lagi mengenai pendekatan apa yang digunakan, kemudian model apa yang digunakan, dan metode apa yang digunakan. Selanjutnya ada media dan bahan pembelajaran. Nah, media dan bahan pembelajaran itu nantinya yang akan digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Nah, seperti yang saya buat, di sini saya akan menggunakan bahan bacaan seperti buku, baik buku cetak ataupun buku LKS nantinya. Yang kedua ada spidol dan papan tulis. Dan yang ketiga laptop. Dan yang keempat infocus. Nah, di sini nanti akan disesuaikan dengan bagaimana guru itu akan melakukan proses pembelajarannya. Jadi di sini saya menggunakan 4 bagian ini. Jadi itu nanti menyesuaikan saja. Selanjutnya mengenai sumber belajar. Sumber belajar di sini saya menuliskan 5 untuk sumber belajarnya. Yang mana itu tentunya matematika yang untuk SMP kelas 7. Baiklah, bagian selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini nanti dibagi pertemuannya sesuai dengan yang kita telah alokasikan waktunya, dibagi menjadi beberapa pertemuan. Nah, di sini pertemuannya tadi yang telah saya buat itu ada 14 kali pertemuan. Yang mana untuk pertemuan pertama 3 kali 40 menit. Pastinya yang memuat dalam kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, di sini ada kegiatan intinya, kita jelaskan mengenai bagaimana, nah nanti kegiatan pembelajaran ini akan disesuaikan dengan metode, pendekatan, dan model yang kita gunakan. Selanjutnya, nah di sini ada penilaian. Nah, bagian selanjutnya ada penilaian. Penilaian ini nanti dibagi lagi mengenai teknik penilaiannya. Teknik penilaian itu tentunya ada sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini yang akan menjadi acuan atau pedoman bagi seorang guru. Nah, jadi lebih mudah untuk melihat melalui RPP.
Begitu seterusnya, maka kita lanjutkan kembali untuk membahas materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai modul ajar. Materi yang ketiga ini mengenai modul ajar. Modul ajar ini biasanya digunakan pada kurikulum Merdeka. Sedangkan silabus dan RPP digunakan di kurikulum 2013. Nah, modul ajar itu adalah sebuah perangkat atau sarana pembelajaran yang berisi materi dan metode pembelajaran, batasan-batasan, serta evaluasi berdasarkan kurikulum yang dirancang secara sistematis, menarik, serta diaplikasikan dengan tujuan untuk mencapai kompetensi inti yang telah ditetapkan. Nah, ketidaklengkapan suatu modul ajar maka akan memunculkan kemungkinan penyampaian materi yang tidak sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Jadi nantinya, jika tidak lengkap suatu modul ajar yang dibuat oleh seorang guru, maka akan berpengaruh dalam proses pembelajarannya dan tidak sesuai nantinya dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Selanjutnya, komponen modul ajar. Yang pertama itu ada identitas sekolah, yang mana identitas sekolah ini memuat satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, kelas, tahun pelajaran, alokasi waktu, dan materi pokok. Kemudian yang kedua, komponennya ada informasi umum. Informasi umum ini nantinya akan memuat identitas penulis, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Nah, jadi di sini di modul ajar itu lebih lengkap lagi dan lebih terperinci lagi daripada RPP. RPP itu tidak dibuatkan mengenai bagaimana sarana dan prasarana ataupun mengenai target peserta didik. Nah, itu nggak ada. Jadi di model ajar ini lebih dijelaskan lagi dan lebih dibagi lagi. Ada seperti identitas sekolah, kemudian informasi umum, selanjutnya ada kompetensi umum, dan selanjutnya ada lampiran. Nah, kompetensi ini terbagi menjadi tujuan pembelajaran, kemudian asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi pendidik, dan peserta didik. Yang mana nanti akan memuat juga glosarium dan daftar pustakanya. Nah, untuk yang terakhir komponennya yaitu lampiran. Lampiran itu nanti akan memuat mengenai lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD dan asesmen serta penilaian tes tertulis. Nah, lebih lengkap dibandingkan RPP tadi. Karena di modul ajar ini menggunakan kurikulum Merdeka yang mana pastinya akan lebih banyak lagi yang akan dilakukan perubahannya daripada yang sebelumnya. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk pada contoh modul ajar. Nah, setelah membahas mengenai komponen tadi, maka kita langsung saja masuk pada contoh modul ajar itu sendiri, yang mana ini telah saya rancang. Yang pertama, ini saya ambil dari semester 2, yang mana modul yang dipakai yaitu judulnya modul aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial ini bagian dari tema atau materi yang terkait pada pembelajaran matematika kelas 7. Nah, di sini tentu seperti yang sebelumnya ada identitasnya. Identitas sekolah, kemudian di sini lebih lengkap mengenai satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas dan semester, tahun pelajaran, alokasi waktu dan materi pokok. Selanjutnya, seperti yang saya sebutkan tadi dari komponen, itu ada informasi umum. Nah, informasi umum ini lebih dijelaskan identitas penulis. Siapa yang membuat model ajar ini akan dituliskan di sini dalam informasi umumnya. Ada identitas penulis, di sini saya sendiri, Cynthia Khairani.
Kemudian kompetensi awalnya, aritmatika sosial, profil pelajar Pancasila, itu ada bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Dan sarana dan prasarananya itu buku bacaan, papan tulis, spidol, kartu bilangan, mistar, laptop, dan proyektor. Nah, nanti untuk sarana dan prasarana akan disesuaikan dengan KD-nya. Nah, selanjutnya ada target peserta didik. Target peserta didik itu 30 sampai 35 orang, nanti disesuaikan dan model pembelajarannya discovery based learning. Komponen selanjutnya ada komponen inti. Komponen inti ini memuat tentang tujuan pembelajaran, kemudian asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan refleksi guru dan peserta didik. Nah, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Di sini saya menggunakan materi tentang aritmatika sosial. Tentunya disesuaikan harapan tujuan pembelajaran dengan materi yang telah dibuat. Yaitu peserta didik dapat melakukan simulasi aritmatika sosial tentang kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, tujuan ini nanti disesuaikan saja dengan apa yang ingin terwujud dari pembelajaran yang akan telah berlangsung ataupun telah selesai. Selanjutnya ada asesmen. Di sini ada bagaimana guru itu menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu asesmen individu yang dilakukan dalam latihan soal kuis. Kemudian asesmen kelompok dilakukan dari hasil diskusi kelompok. Nah, ada juga jenis asesmen. Di sini saya buatkan jenis asesmen itu dilakukan dalam performa ketika presentasi hasil diskusi kelompok dan hasil portofolio dari lembar kerja siswa. Kemudian ada juga tes tertulis berupa kuis untuk asesmen individu. Ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini saya buatkan mampu memahami konsep aritmatika dan memahami operasi hitung pada aritmatika sosial dan menyelesaikan masalah sehari-hari dengan aritmatika sosial. Sedangkan pertanyaan pemantik, nah di sini disesuaikan dengan kehidupan dalam sehari-hari. Kehidupan sehari-hari pasti nanti akan ada seorang pedagang mengalami kerugian dan keuntungan dan kerugian. Nah, di sini bisa dimasukkan karena itu juga termasuk dalam bahasan aritmatika sosial, yaitu bagaimana cara seorang pedagang agar tidak merugi, apakah dengan menabung dengan bank nasabah mendapat keuntungan, dan lain-lainnya. Selanjutnya mengenai kegiatan pembelajaran, sama seperti RPP, itu memuat pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan juga memuat penutup. Nah, tentunya dalam RPP ataupun modul ajar, itu nanti dibuatkan alokasi waktunya. Untuk pendahuluan itu berapa menit, kegiatan inti berapa menit, dan untuk penutup berapa menit. Di sini saya pendahuluannya 10 menit, kegiatan inti 100 menit, dan penutupnya itu 10 menit. Disesuaikan dengan jam pelajaran pada hari itu. Nah, selanjutnya ada refleksi pendidik dan peserta didik. Nah, di sini kita lebih jelaskan kembali bagaimana nantinya kesimpulan dari pendidik dan peserta didik akan berupa pertanyaan. Jadi, misalkan di sini refleksi pendidik. Nanti seorang pendidik itu akan melakukan refleksi, yaitu contohnya di sini ada apakah di dalam kegiatan pembukaan peserta didik itu sudah dapat diarahkan dan siap untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, tentunya ini diajukan untuk seorang guru. Jadi seorang guru nanti itu akan mengamati bagaimana reaksi dari peserta didik waktu seorang guru itu menjelaskan atau berbicara di depan. Selanjutnya mengenai refleksi siswa, ini juga disesuaikan
Ini kebalikan, jadi seorang guru nanti akan bertanya kepada siswa, misalnya, dapatkah kamu menerapkan perhitungan presentasi atau pecahan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nah, yang seperti ini kan disesuaikan dari seorang guru itu ingin bertanya apa untuk memastikan kepahaman atau pemahaman seorang siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya ada referensi. Di sini ada 6 referensi dan glosarium. Glosarium ini kata kuncinya. Jadi kita telah membahas tentang aritmatika sosial yang mana di dalamnya ada laba, rugi, bruto, bunga, bank, neto, pajak, tara, dan rambat. Selanjutnya, di dalam modul ajar itu akan ada juga lampiran lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, LKPD ini nanti disesuaikan. Nah, seperti ini. Selanjutnya juga ada penilaian tes tertulis. Nanti seorang guru juga membuatkan beberapa soal untuk diujikan kepada siswa saat telah menjelaskan materi dan memberikan contoh. Selanjutnya dilanjutkan dengan beberapa pertemuan untuk materi aritmatika sosial ini. Nah, nanti disesuaikan oleh seorang guru itu sesuai dengan alokasi waktunya. Nah, dilanjutkan membahas mengenai selanjutnya kita akan membahas program remedial. Nah, pengertian dan tujuan program remedialnya apa sih? Nah, pengertiannya, program remedial itu adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan kompetensi dasar tertentu menggunakan berbagai metode yang nantinya diakhiri oleh penilaian untuk mengukur kembali tingkat ketuntasan KD seorang peserta didik. Jadi, nanti program remedial ini bertujuan untuk memahamkan kembali kepada peserta didik mengenai kompetensi dasar yang kurang dikuasai oleh peserta didik tersebut. Jadi, jika ada nanti di dalam kelas, itu ada peserta didik yang kesulitan dalam memahami apa yang telah kita jelaskan. Nah, di sini ada namanya program remedial. Jadi, lebih mudah lagi seorang guru itu nanti untuk menjelaskan lebih luasa kepada peserta didik. Nah, adapun fungsi program remedial ini, yang pertama ada fungsi korektif, yaitu membantu cara belajar siswa dan cara mengajar guru. Korektif itu kan mengetahui kebenaran, korek. Jadi nanti akan lebih diketahui lagi bagaimana sih cara belajar seorang guru, cara belajar seorang siswa dan mengajar seorang guru. Jadi nanti diketahui kembali bagaimana baiknya untuk KD yang akan dibahas selanjutnya. Yang kedua, fungsi pemahaman, membantu siswa memahami kekurangan dan kelebihan cara belajarnya. Kemudian ada fungsi penyesuaian, menyesuaikan pembelajaran yang dibuat oleh guru dengan karakteristik setiap guru. Nah, ini nanti disesuaikan dengan karakteristik siswa. Selanjutnya ada fungsi akselerasi, mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kelima ada fungsi pengayaan, memperkaya proses pembelajaran, proses belajar mengajar atau pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi terapeutik, itu membantu siswa yang kesulitan dalam aspek sosial dan pribadi, atau dalam arti kata mereka tidak percaya diri. Jadi dalam program remedial ini nanti akan dibantu siswa itu dalam mengembangkan kepercayaan dirinya. Selanjutnya, kita bahas mengenai bentuk program remedial. Nah, ada 3 nih bentuk program remedial. Yang pertama, jika siswa yang remedial atau yang kurang tuntas itu sebanyak kurang lebih 20% atau maksimal 20%, maka seorang guru nanti akan memberikan penugasan individu yang mana diakhiri dengan tes tertulis atau penulisan. Itu sesuai dengan seorang gurunya. Jadi jika sebanyak
kurang lebih atau maksimal 20%, maka seorang guru nanti akan berikan penugasan individu saja. Yang kedua, jika terdapat sebanyak 21% sampai 49%, maka seorang guru nanti akan melakukan penugasan kelompok yang diakhiri dengan tes individual. Jadi nanti walaupun ia dilakukan penugasan kelompok, tesnya tetap dilakukan individu. Jadi lebih diketahui bagaimana ketuntasan dari materi yang telah dilakukan remedial. Selanjutnya ada sebanyak eh, besar dari 50%. Jadi eh, jika siswanya itu sebanyak 50% dari banyaknya siswa di kelas, maka dilakukan pembelajaran ulang. Jadi seorang guru itu melakukan penjelasan ulang, menjelaskan kembali mengenai materi yang tidak dipahami oleh seorang siswa. Jadi nanti setelah dijelaskan kembali, seorang guru boleh melakukan tes, yaitu tes tertulis. Tesnya dilakukan tes individu. Selanjutnya, contoh program remedial. Baiklah, selanjutnya ada program remedial. Nah, program remedial ini seperti yang telah saya rancang, itu pertama kita membuat lagi itu identitas. Nah, apapun bentuk perangkat pembelajaran akan memuat tentang identitas. Di sini saya membuatkan analisis kompetensi inti dan kompetensi dasarnya terlebih dahulu untuk melakukan proses remedial seperti apa yang akan saya lakukan dan penilaiannya seperti apa. Nah, di sini ada KI, KD, indikator, kemudian bentuk pelaksanaan remedial, penilaian ulang. Nah, ini digunakan nantinya sebagai pedoman bagi seorang guru untuk melakukan bentuk program remedial. Nah, di sini ada beberapa KI KD untuk semester 1 dan selanjutnya nah program remedial itu seperti ini formatnya. Nah, contohnya ini ada satuan pendidikan yang ditulis, yang dimuat dalam suatu program remedial. Itu ada satuan pendidikan, kelas dan semester, mata pelajaran, ulangan harian keberapa. Jadi dibuat. Nanti kalau ada ulangan harian kedua, dibuat berarti ulangan harian kedua. Kemudian tanggal ulangan hariannya, bentuk soal ulangan harian, itu uraian, di sini saya buat, dan materi ulangan harian. Nah, di sini kan materi ulangan harian itu saya ambil dari KD 3.1 sampai 4.3, yang mana itu materinya mengenai bilangan bulat dan pecahan. Nah, nanti dibuat kembali, jika dilakukan remedial, itu dibuat rencana ulangan remedial, tanggal berapa. Kemudian buat KKM, di sini KKM saya 76. Nah, setelah itu dibuatlah nama-nama siswa yang melakukan remedial. Jadi ada beberapa di sini, beberapa nama siswa yang melakukan proses program remedial ini. Nah, seperti ini. Misalkan Alisa Rizky Elvina dengan ulangannya itu 65. Nah, sedangkan KKM tadi 76. Jadi dia tidak tuntas. Makanya dilakukan program remedial ini. Kemudian setelah dianalisis indikator yang tidak dikuasainya yaitu 3.2.5. Ini indikatornya 3.2.5, kemudian 3.2.6, 4.2, kemudian 4.2.2. Nah, bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial ini dilakukan, diberikan itu sesuai dengan berapa banyak siswa yang melakukan program remedial. Seperti tadi yang setelah saya jelaskan bentuk-bentuk program remedial. Nah, di sini kan kurang dari 30 orang. Nah, di sini ada 4.
jatuhnya jadi kurang dari 20%, sehingga hanya diberikan tugas individu saja. Dengan diberikan soal kembali kepada mereka, kemudian mereka mengerjakan itu sesuai dengan indikator yang tidak dikuasainya saja. Misalkan Alisa mengerjakan nomor 3 dan 5. Eh, Dan setelah mengerjakan tes remedial itu, akan diperoleh nilai tes remedialnya. Di sini Alisa mendapatkan nilai 90. Jadi keterangannya ia tuntas. Begitu juga selanjutnya. Nah, di sini diberikan keterangan. Selanjutnya ada lampiran soal ujian harian, ulangan harian. Nah, jadi dalam program remedial tetap dilampirkan soal ulangan hariannya. Dan nantinya juga dilampirkan soal remedialnya. Nah, di sini saya buatkan soalnya itu ada 5. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa nanti seorang siswa itu akan mengerjakan beberapa soal saja sesuai dengan kompetensi yang tidak dicapainya atau perlu diulang lagi. Nah, itulah untuk program remedial. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan membahas program pengayaan. Nah, program pengayaan, pengertiannya. Kita akan bahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Program pengayaan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didik yang memiliki kelebihan dan kekosongan waktu belajar, yang mana itu siswa tersebut dapat menyelesaikan tugas-tugas belajarnya dengan kecepatan waktu dan hasil belajar yang baik dari teman-temannya. Nah, jadi program pengayaan ini diberikan kepada siswa yang memiliki kecepatan waktu atau bisa dibilang IQ-nya tinggi karena mereka sudah melakukan atau sudah tuntas dalam melakukan ulangan harian. Jadi diberikan program pengayaan. Yang mana program pengayaan ini komponennya pertama ada identitas sekolah, ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar dan kegiatan. Selanjutnya, adapun mengenai bentuk program pengayaan yang bisa dilakukan oleh seorang guru itu bisa memberikan soal yang pertama bisa memberikan soal olimpiade berdasarkan KD pada ulangan hariannya. Jadi disesuaikan dengan ulangan harian itu, maka diberikanlah soal olimpiade. Berikan beberapa saja sehingga ada kesibukan atau siswa yang memiliki kecepatan dalam belajar itu akan sibuk dan tidak mengganggu teman lain yang melakukan remedial. Kemudian eh, yang kedua juga bisa melanjutkan materi agar dapat dipahami seorang siswa itu. Jadi diberikan suatu materi, boleh di sini juga. Boleh di sini seorang guru itu menjelaskan atau seorang siswa itu diberikan waktu untuk membaca sehingga mereka memahami sendiri dan diakhiri dengan sebuah tes. Jadi walaupun mereka hanya membaca materi, tetap diberikan tes kembali. Boleh berupa sebuah tes tulis atau lisan. Lisan mungkin menjelaskan kembali apa yang mereka pahami terhadap materi yang telah mereka pahami. Dan kalau tes tertulis itu bisa memberikan beberapa soal yang dasarnya karena mereka telah memahami sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk program pengayaan ini bisa mengulang materi yang sudah diberikan dengan tutor sebaya. Jadi, bisa juga dilakukan dengan mereka melakukan pengulangan materi, membahas kembali materi, yang mana itu dilakukan dengan tutor sebaya. Tutor sebaya ini tentunya nanti seorang guru yang mengarahkan. Tutor sebaya nilainya itu pasti lebih tinggi dan pemahamannya lebih tinggi terhadap materi tersebut. Jadi seorang guru nanti akan eh, membagi ini tutor sebayanya, yang mana dia akan menjelaskan kembali kepada temannya yang tuntas tapi ingin menguasai lebih dalam materi tersebut, sehingga
seorang guru tetap laksanakan program remedial yang tuntas ini akan diberikan program pengayaan berupa mengulang materi. Selanjutnya, adapun contoh dari program pengayaan. Lakukan untuk komponen pertama itu kan identitas. Identitasnya seperti satuan pendidikan, kelas dan semester, materi pelajaran, nah itu identitasnya. Selanjutnya ada eh, kompetensi dasarnya, yaitu ini seperti materi ulangan harian, ada 3.1 beserta indikatornya. 4.1 beserta indikator. Nah, dibuatkan juga di sini ulangan hariannya itu yang keberapa dan tanggal ulangan harian, bentuk soal ulangan harian, serta nanti akan dibuatkan juga di sini kan program pengayaan. Jadi dibuat juga rencana pengayaannya. Nah, biasanya itu disamakan dengan program remedial. Jadi nanti waktu siswa yang belum tuntas KD itu melaksanakan program remedial dan siswa yang telah tuntas itu melakukan program pengayaan. Nah, di sini KKM-nya sama saja 76. Nah, di sini ada format mengenai nama dan nantinya ada bentuk ujian, bentuk pengayaan, soal dan kunci. Nah, seperti di sini. Yang pertama ada Alza Al-Muzahra Putri yang mana nilai ujiannya 80 dan bentuk pengayaannya yang diberikan berupa soal-soal olimpiade. Ini bentuk pengayaan itu disesuaikan oleh gurunya. Gurunya itu mau memberikan apa, memberikan bentuk bentuk pengayaan seperti apa. Nah, di sini saya memberikan soal-soal olimpiade yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian juga di sini diberikan soalnya. Nah, jadi seorang guru membuat soal nanti beserta kunci jawaban di dalam program pengayaan ini. Dan nantinya setelah dijawab soal-soal itu oleh nama-nama peserta yang tuntas ini, nanti dilakukan penilaian kembali. Nah, di sini Alia yang awalnya 80, nilai pengayaannya 88. Ashifa itu 100, pengayaannya 98. Nah, di sini bisa saja seorang murid itu nanti mengalami penurunan nilai karena tentunya soal-soal yang telah diberikan di sini nanti akan berbeda dengan soal ulangan hariannya. Karena di sini saya buatkan soal-soal olimpiade. Dari sini ada 3 soal yang diberikan. Dan untuk terakhir formatnya ada mengetahui kepala sekolah dan guru mata pelajarannya. Selanjutnya kita bahas mengenai program olimpiade. Nah, tentu kita harus mengetahui dulu program olimpiade ini apa. Olimpiade itu tentu suatu kompetensi, lomba, dan pertandingan. Nah, itu arti dari olimpiade. Kemudian program olimpiade itu adalah kegiatan belajar yang direncanakan oleh seorang guru untuk dilaksanakan guna untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi kompetisi atau olimpiade. Jadi, di sini program olimpiade itu disiapkan untuk seorang peserta didik nanti melakukan atau menghadapi sebuah kompetisi. Nah, misalkan di sini program Olimpiade Matematika. Jadi, nanti seorang murid itu atau seorang peserta didik disiapkan lebih matang mengenai pengetahuannya sehingga ia dapat bersaing nantinya dengan baik dari peserta Olimpiade lainnya. Selanjutnya, manfaat dari program Olimpiade Matematika. Pertama, dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada siswa. Tentunya secara umum saja Olimpiade ini akan banyak dilakukan latihan oleh seorang peserta didik. Jadi peserta didik ini nanti akan jalan nalarnya.
pemecahan masalahnya jadi kemampuan pemecahan masalahnya itu lebih tinggi lagi tingkatnya karena ia sering melakukan latihan. Yang kedua akan menumbuhkan dan mengembangkan rasa cinta peserta didik terhadap matematika jika itu program Olimpiade Matematika. Nah, yang ketiga ada memberikan kesempatan pada siswa menambah relasi pertemanannya dari berbagai daerah. Karena biasanya program Olimpiade atau Olimpiade ini sendiri dilakukan bukan hanya di lingkup sekolah, tetapi juga di lingkup daerah, kemudian nasional ada juga, internasional juga ada. Nah, di sini seorang peserta didik akan ada kesempatan untuk menambah relasinya. Kemudian yang keempat itu juga memberikan peluang bagi siswa atau peserta didik mendapatkan beasiswa. Jadi bagi siswa yang ikut dalam program Olimpiade biasanya ia berpeluang untuk mudah mendapatkan beasiswa. Juga mudah mereka mencari perguruan tinggi. Terlebih lagi ia menang dalam Olimpiade itu maka akan mempermudah mereka untuk masuk perguruan tinggi. Selanjutnya kita bahas mengenai contoh program Olimpiade. Nah, di sini contoh dari program Olimpiade. Nah, yang pertama pasti memuat tentang identitas. Identitas dari suatu sekolah. Nah, di sini sekolahnya itu MTSN 2 Pesisir Selatan. Bidang olimpiadenya MTK, matematika. Kemudian waktu pelaksanaannya itu saya alokasikan pada hari Sabtu 13.30 sampai 15.00 WIB. Kelas 7 dengan guru pembinanya saya sendiri, Cynthia Ferani, SPD MTD. Selanjutnya terdapat format berupa tabel. Di sini ada materi pokok, indikator, contoh soal, kunci jawaban, waktu, metode, dan sumber. Nah, mengenai materi pokok, biasanya dalam suatu olimpiade itu ada beberapa materi saja yang dimasukkan dalam olimpiade tersebut. Dan biasanya materinya itu ada aljabar, geometri, teori bilangan, dan kombinatorik. Nah, untuk pertama itu mengenai bilangan. Nah, di sini saya buatkan mengenai bilangan pecahan. Bilangan pecahan soalnya kalau olimpiade seperti ini. Nilai dari 6 per 3 tambah 5 per 3 per 2 tambah 3 per 1 tambah 1 per 2 sama dengan B. Maka nilai B itu berapa? Nah, di sini kan lebih mendalam lagi matematika yang harus dipahami oleh seorang peserta didik. Sehingga memang benar-benar dibutuhkan minat dan bakat siswa itu dalam mengikuti olimpiade. Nah, untuk materi yang kedua di sini ada aljabar. Kemudian ada materi tadi bilangan sudah, kemudian aljabar sudah, dan geometri. Selanjutnya ada kombinatorik. Nah, di sini pertemuan yang saya lakukan itu 10 pertemuan saja. Karena tentunya untuk pertemuan dalam program Olimpiade ini tidak perlu banyak-banyak, yang penting itu siswanya lebih banyak latihan di luar. Jadi seorang guru tetap mengarahkan siswa atau peserta didiknya untuk mengerjakan latihan-latihan di luar dari program Olimpiade dan boleh bertanya kembali jika ada kesulitan di luar jam Olimpiade, program Olimpiade ini. Nah, itulah contoh dari program Olimpiade. Nah, dengan berakhirnya pembahasan mengenai program Olimpiade, maka berakhir pula penjelasan dari saya mengenai 6 materi. Nah, semoga apa yang telah saya jelaskan atau sampaikan dalam video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kesalahan perkataan atau perbuatan. Tentunya kalau ada salah itu dari saya sendiri dan kalau ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.